Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Fi hadzal yaum, yaum sabat, athani min syahri sya'ban, nuwasil qira'atana fil mulakhas fi fi syarh kitab tauhid. Nah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab mulakhas, syarah kitab tauhid, di mana kita sampai pada al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyah pada bab al-khauf minasyirki. Makna global dari ayat kedua. Nah, ini ayat kedua. Qala al-Khalil alaihi salamu wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, bab al-khauf minasyirki dalam kitab tauhid. Kita baca. Al-ma'na al-ijmali lil ayati tsaniyah. Makna global dari ayat yang kedua. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, memohon berdoa kepada Rabbnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, an yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnam wa yuba'ida bainahu wa bainaha. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikannya dan juga anak keturunannya jauh, jauh dari menyembah berhala. Nah, menjadikan beliau dan juga keturunannya berada di sisi yang jauh dari peribadatan, penyembahan berhala, serta menjauhkan antara dirinya dengan berhala-berhala tersebut. Ini menjauhkan dari peribadatan dan kemudian menjauhkan dari berhalanya sendiri. Li'annal fitnata biha 'azimatun wa la ya'manul wuqu'a fiha. Karena fitnah terhadap berhala itu sangat besar dan beliau merasa tidak aman dari terjerumus ke dalamnya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau merasa tidak aman sehingga betul-betul beliau menjaga diri dan juga anak-anaknya dengan berdoa ini. Nah, kemudian munasabatul ayataini lil babi. Kesesuaian dua ayat tersebut dengan bab ini. Bab al-khauf, takut dari kesyirikan, takut khawatir. Nah, apa kesesuaiannya? Pada ayat yang pertama, annal ayat al-ula tadullu ala anna syirka a'dhamudz dzunubi li'anna man mata 'alaihi la yughfaru lahu wa hadza yujibu lil 'abdi syiddatal khaufi min hadza dzanbi alladhi hadza sya'nuhu. Nah, kesesuaian dua ayat tersebut adalah ayat yang pertama itu menunjukkan bahwasannya kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Nah, ada dosa-dosa besar, besar, besar. Ini yang paling besar, yang puncaknya. Dan bahwasannya, nah, atau li'anna man mata, karena barang siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan, mata alaihi, dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahada yujibu, hal ini mengharuskan untuk seorang hamba, mengharuskan seorang hamba untuk sangat betul-betul takut. Nah, dari dosa yang satu ini. Nah, alladzi hadza sya'nuhu. Dan karena nah, demikianlah hakikatnya. Memang syirik itu eh, sangat-sangat menakutkan. Wal ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim.
ala anna Ibrahim khafa syirka ala nafsihi wa da'a Allah an yu'afiyahu minhu. Fama dhannu bi ghairihi. Nah, adapun ayat yang kedua itu menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam beliau merasa takut dari kesyirikan atas dirinya sendiri sehingga beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan menyelamatkannya dari kesyirikan tersebut. Fama dhannu bi ghairihi. Maka bagaimana dengan selain beliau? Jadi Nabi Ibrahim saja takut terhadap kesyirikan. Bagaimana dengan selain beliau yang bukan nabi? Nah, kedudukannya sangat jauh di bawah nabi. Tentu harus lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirki. Maka dua ayat tersebut menunjukkan wajibnya merasa takut terhadap kesyirikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari yang namanya kesyirikan. Amin. Nah, ma yustafadu minal ayatain. Kita lanjutkan. Faedah-faedah yang dapat diambil dari dua ayat ini. Nah, istafada yastafidu. Ini yustafadu. Bentuk fiilnya. Apa saja yang dapat diambil pelajarannya dari dua ayat tersebut. Yang pertama, anna syirka a'zamudz dzunubi li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfirahu liman lam yatub minhu. Faedah yang pertama kata Syekh Shalih hafizahullah taala bahwasanya syirik adalah dosa terbesar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni bagi siapa yang tidak bertaubat darinya. Liman bagi siapa yang tidak bertobat dari dosa kesyirikan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, nama ada syirki minadz-dzunubi. Idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiati. Insyaallahu ghafarahu bila taubatin wa insya'a 'adzaba bihi au nam 'adzaba bihi. Fa fi hadza dalilun ala khuturatis syirki. Faedah yang kedua, bahwasanya dosa selain kesyirikan. Apa-apa yang selain kesyirikan dari dosa-dosa. Nah, kita terjemahkan dosa selain kesyirikan. Idza lam yatub minhu. Nah, jika tidak bertaubat pelakunya tidak bertaubat. Dakhilun tahtal masyiati. Maka ia masuk dalam masyiah Allah, kehendak Allah. Yaitu jika Allah Subhanahu wa taala syaa ghafarahu bila taubatin. Insya Allah ghafarahu bila taubatin. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Dia akan mengampuninya tanpa taubat. Wa insya'a adzaba bihi. Nah, dan jika Dia berkehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Dia akan menyiksanya dengan atau karena dosa tersebut. Ini dimaksud tahtal masyiah. Jika Allah berkehendak untuk menerima taubat, mengampuni, nah mengampuninya tanpa bertaubat. Ini orangnya mati tanpa bertobat, meninggal dalam keadaan membawa dosa-dosa. Maka ini masuk dalam al-masyiah, kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Dia akan mengampuninya tanpa taubat. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka Dia akan menyiksanya karena dosa tersebut. Fa fi hadza, hal ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan. Karena kalau bukan kesyirikan masih bisa diampuni. Namun kesyirikan tidak bisa diampuni.
Kemudian yang ketiga, al-khauf minasyirki. Faedah yang ketiga, takut dari kesyirikan. Rasa takut terhadap syirik. Nah, karena Nabi Ibrahim alaihi salam, fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa'i walladzi kasara al-asnama biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunahu ya. Nah, takut rasa takut terhadap kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim saja, mana beliau adalah imamul hunafa, pemimpin imam kaum Hanif. Kemarin sudah kita baca tafsirnya apa itu Hanif. Beliau yang menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya. Beliau khafahu, mengkhawatirkan, takut terhadap kesyirikan atas diri beliau sendiri. Maka bagaimana dengan yang selain beliau? Nah, kemudian yang nomor 4 kita baca masyru'iyatud du'ai lidaf'il bala'i wa annahu la ghina lil insani an rabbih. Disyariatkannya berdoa untuk menolak daf'il bala, menolak bala, hal-hal yang memudaratkan. Nah, wa annahu serta bahwa manusia la ghina lil insan, manusia tidak dapat merasa cukup. Yani sangat membutuhkan, selalu membutuhkan an rabbihi. Bahwa manusia sangat membutuhkan Robnya. Nah, ini yang nomor 4. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk menjauhkan dirinya dari apa namanya perbuatan syirik. Nah, menjauhkan dirinya dan anak keturunannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya kita sangat butuh. Bagaimana manusia itu betul-betul butuh Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Yang nomor 5, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya berdoa, yang disyariatkannya seseorang untuk berdoa terhadap dirinya sendiri dan juga anak keturunannya. Nah, majnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian yang nomor 6, ar-raddu 'alal juhali alladziina yaqulun la yaqa'u syirku fi hadhihi al-ummati fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Nah, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang al-juhal yang tidak mengetahui, orang-orang bodoh yang mengatakan bahwasannya kesyirikan itu tidak mungkin terjadi pada umat ini, umat Nabi Muhammad, umat Islam. Nah, fa'aminu maka mereka merasa aman, tidak takut sama sekali dari kesyirikan. Hingga akhirnya mereka malah terjatuh dalam kesyirikan tersebut. Nah, ini terdapat bantahan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk keturunannya. Sehingga bisa saja keturunannya terjatuh dalam kesyirikan ini. Nah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah penjelasan dari Syekh Saleh Hafizahullah terkait dua ayat pertama dari bab al-khauf minasyirki. Demikian insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan juga anak keturunan kita dari kesyirikan beribadahan kepada berhala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.